Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita di awal tahun baru ini selalu dilimpahi rahmat anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat agama, nikmat iman dan Islam, sehat selalu, dimudahkan segala urusan, dilancarkan rezeki kita, sehingga dengan itu semua cukuplah bagi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita ketika kita menghadapnya. Amin Allahumma amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehubungan dengan di awal tahun baru ini, mari kita tak henti-hentinya selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam membekali diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tiada lain kecuali untuk beribadah, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan perlu kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam beribadah itu mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Tiada sesembahan yang layak dan patut disembah, dipuja, dipuji, diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, menciptakan orang-orang tua kita, menciptakan nenek kakek kita, menciptakan orang-orang sebelum kita, mulai dari Nabi Adam hingga manusia di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqul ya ayyuhallazina ama ya ayyuhan nas su'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, sembahlah Allah yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, senantiasa kita akan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kita akan mendapatkan pahala, ampunan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengikuti petunjuknya yang telah diatur di dalam kitab suci Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak ada pilihan kecuali memang kita ingin mengingkari, mengkufuri segala nikmat berupa aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita ini menjadi khalifah yang terbaik di muka bumi, agar kita ini senantiasa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, untuk melengkapi kenapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana caranya, maka Nabi Muhammad Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar beliau ini mengatakan kepada kaum-kaum kafir Madinah dan Mekah, kaum-kaum munafik pada saat itu, agar mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar mengimani tidak hanya Allah Subhanahu wa taala tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diikuti secara keseluruhan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ketika dikisahkan
bahwa kaum Yahudi yang sibuk dengan berhala-berhalanya, ya, mensirikan Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah hai Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka memang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai mereka. Niscaya Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa mereka di masa lalu. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Untuk itu, bagi orang yang mu'alaf, ya, dari kafir mengimani Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu diampuni dosa-dosanya. Nol. Karena ini tadi. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah aku. Katakanlah hai Muhammad, ikutilah aku kalau memang mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan mencintai mereka, mereka akan diampuni dosa-dosanya. Untuk itu ikutilah aku, taatilah aku. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita sesungguhnya manusia tidak ada pilihan sebenarnya. Harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat selanjutnya dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, atiullaha wa rasullah fa in tawallaw fa innallaha wallahu yuhibbul kafirin. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyenangi, tidak menyukai kaum-kaum kafir. Untuk itu, mari kita mantapkan tauhid kita, hanya beribadah, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah melimpahi kita berbagai karunia, nikmat berupa fisik, akal yang jauh lebih sempurna daripada hewan. Ini dengan kesempurnaan itu, kata Allah, lakor holaknal insana fi ahsani takwim summa radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan kesempurnaan yang luar biasa. Akal, pikiran, fisik, sifat. Tetapi tidak karena sifat, fisik, pikiran yang sempurna itu serta merta bahwa kalian akan selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala, kecuali telah memeluk agama yang benar, telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, telah mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka akan dimasukkan ke tempat yang hina sehina-hinanya. Summa radadnahu asfala safilin. Mereka semuanya akan dikumpulkan di tempat yang terhina, yakni di dalam neraka jahanam, kecuali illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerjakan amalan-amalan soleh. Artinya apa? Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman kita agar kita ini hidup baik, selamat dunia dan akhirat. Dan barang siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka, kata Allah, akan mendapatkan pahala yang mulia tanpa putus hingga hari kiamat. Itu dalam menikmati awal-awal tahun baru ini, mari tanamkan jiwa kita, pikiran kita, konsentrasi kita untuk dapat beribadah dengan baik dan sempurna. Wattaqu yauman turja'una fihi ilallah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuslamun. Ingatlah, takutlah kepada Allah ketika kita dikembalikan dan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.